Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merenung, memikirkan bagaimana jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan belum sempat bertaubat? Tidak sempat mengucap istighfar, tidak sempat memohon ampun, tidak sempat memperbaiki kesalahan yang selama ini terus diulang. Bukan karena tidak mau taubat, tapi karena merasa masih ada waktu, masih ada hari esok, masih bisa berubah nanti setelah puas menikmati dunia. Padahal kita semua tahu, ajal tidak mengenal waktu, tidak pernah menunggu kesiapan, tidak pernah memberi jeda untuk perbaikan. Kematian datang seperti pencuri di malam hari, diam-diam, tiba-tiba, tanpa aba-aba. Maka pertanyaannya menjadi sangat serius. Jika seseorang meninggal dalam kondisi belum sempat bertaubat, apakah masih ada pengampunan baginya? Apakah Allah akan tetap membuka pintu maaf? Ataukah semuanya sudah terlambat? Ini bukan hanya soal orang lain, ini soal kita. Karena siapa di antara kita yang bisa menjamin, aku masih hidup besok? Kita bangun tidur pagi ini, bukan karena alarm, tapi karena Allah masih memberi napas. Tapi siapa yang bisa jamin, sore nanti kita masih sempat memohon ampun? Setiap hari kita melihat berita orang meninggal, muda atau tua, sehat atau sakit. Mereka semua mungkin tidak menyangka bahwa itu hari terakhir mereka. Mungkin beberapa dari mereka juga sedang menunda taubat. Seperti banyak dari kita yang menunggu waktu ideal untuk kembali kepada Allah. Nanti saat usia sudah tua. Nanti setelah menikah. Nanti kalau hidup sudah mapan. Nanti, sampai akhirnya waktu habis. Dan semua penyesalan tak lagi berarti. Maka sebelum pembahasan ini terasa seperti teori belaka, mari kita buka hati kita sejenak, duduk tenang, dan dengarkan baik-baik. Karena bisa jadi ini adalah nasihat terakhir yang Allah kirimkan sebelum kita benar-benar dipanggil pulang. Dan semoga dengan taufiknya, kita semua termasuk orang-orang yang kembali sebelum terlambat. Taubat adalah rahmat terbesar dari Allah. Sebelum kita terlalu jauh membahas nasib orang yang tidak sempat bertaubat, kita harus paham dulu satu hal penting. Taubat itu sendiri adalah bentuk kasih sayang terbesar dari Allah kepada hambanya. Allah tahu manusia tempatnya salah. Allah tahu kita bukan makhluk sempurna. Kita sering khilaf, tergoda, bahkan sengaja melakukan dosa. Tapi di balik semua kelemahan itu, Allah memberikan satu jalan pulang, taubat. Taubat bukan sekadar ucapan, bukan pula ritual kosong. Taubat adalah bukti bahwa Allah tidak menutup pintu bagi siapapun yang ingin kembali. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka." Quran Surat Asy-Syura ayat 25. Ayat ini bukan hanya sekadar kalimat indah. Ini adalah janji dari Rabb semesta alam, bahwa tak peduli seberapa kotor masa lalu kita, selama kita masih hidup dan mau kembali, Allah akan terima. Allah bukan hanya menerima taubat, tapi mencintai hamba yang bertaubat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Bayangkan, Tuhan yang menciptakan kita, justru mencintai saat kita mengakui kesalahan dan ingin berubah. Bukan menghina, bukan mencaci, tapi menyambut. Bahkan dalam hadis, Rasulullah menggambarkan kegembiraan Allah ketika ada hamba yang kembali, lebih besar dari kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya di padang pasir setelah ia yakin akan mati kehausan. Tapi sebagaimana besarnya rahmat Allah, ada satu syarat utama yang tidak bisa ditawar, yaitu taubat itu harus dilakukan selagi nyawa masih ada. Pintu itu luas, tapi tidak akan selamanya terbuka. Maka seberapapun besarnya rahmat Allah, jika seseorang tidak pernah berusaha mendekat, tidak ada jaminan ia akan mendapatkannya. Taubat hanya berlaku selama nyawa belum sampai tenggorokan. Banyak orang tahu bahwa Allah Maha Pengampun.
Tapi tidak semua orang sadar bahwa rahmat Allah juga ada batas waktunya. Dan batas itu adalah kematian. Selama seseorang masih hidup, masih bernapas, masih memiliki kesadaran, maka pintu taubat itu tetap terbuka. Tapi saat ruh sudah mencapai tenggorokan, saat tubuh mulai dingin, dan pandangan mulai kosong, semua itu berubah. Tidak ada lagi tempat untuk memohon, tidak ada lagi waktu untuk kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di tenggorokan." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini bukan sekadar informasi. Ini adalah peringatan keras bahwa kesempatan kita untuk bertaubat ada batasnya. Dan batas itu bisa datang kapan saja. Tak peduli apakah seseorang sedang berada di tempat tidur, di jalan raya, di tempat kerja, atau bahkan sedang dalam perjalanan maksiat. Jika maut datang lebih cepat dari taubatnya, maka pintu ampunan pun tertutup. Masalahnya, kita sering hidup dalam delusi, merasa bahwa waktu masih panjang. Kita berkata dalam hati, nanti aku akan berubah, nanti aku akan serius ibadah, nanti aku akan tinggalkan dosa ini. Tapi kita lupa bahwa kita bukan pemilik waktu. Kita tidak bisa memundurkan detik. Kita bahkan tidak bisa menahan satu hela napas pun jika Allah telah memerintahkan malaikat maut untuk mencabutnya. Dan ketika ruh sudah di kerongkongan, ketika tubuh sudah terkulai, ketika dunia sudah tidak bisa disentuh lagi, maka semua penyesalan sudah tidak berguna. Bahkan Fir'aun yang sepanjang hidupnya menentang Allah, akhirnya mengaku beriman saat tenggelam, namun Allah tolak taubatnya karena sudah terlambat. Apakah sekarang kamu baru beriman, padahal sebelumnya kamu telah durhaka dan termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan? Quran Surat Yunus ayat 91. Ayat ini menjadi pelajaran penting bagi siapapun yang merasa punya cukup waktu untuk berubah. Karena ketika waktu itu habis, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain berharap dan penyesalan. Meninggal dalam keadaan dosa besar tanpa taubat. Sekarang mari kita hadapi kenyataan yang paling pahit. Bagaimana nasib seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa besar dan belum pernah sekalipun bertaubat? Apakah semua amal baiknya tetap dihitung? Apakah cukup hanya bermodal Allah Maha Pengampun tanpa ada usaha bersungguh-sungguh untuk berubah? Dalam Islam, kita diajarkan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan berdosa besar tanpa taubat berada di bawah kehendak Allah. Artinya, Allah bisa saja mengampuni jika Dia berkehendak, tapi bisa juga mengazab terlebih dahulu sesuai kadar dosanya. Dan itu artinya, tidak ada jaminan selamat bagi orang yang menunda taubat sampai maut datang menjemput. Lebih berat lagi, jika dosa itu adalah syirik, yakni mempersekutukan Allah, maka nasibnya sudah jelas. Bukan hanya tidak dimaafkan, tapi tertutup pintu surga untuknya, jika ia mati dalam keadaan belum bertaubat dari syirik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Itu artinya, siapapun yang wafat dalam keadaan masih melakukan kesyirikan dan tidak sempat bertaubat, tidak ada harapan baginya. Ini bukan kata manusia, ini firman Tuhan. Dan dosa ini tidak hanya dalam bentuk menyembah berhala, tapi bisa juga dalam bentuk keyakinan dan perbuatan yang menduakan Allah dalam berbagai bentuk. Meminta pada selain Allah, percaya pada dukun, menyandarkan keselamatan pada jimat, atau bahkan lebih takut pada manusia daripada pada Rabb semesta alam. Tapi bagaimana dengan dosa selain syirik? Misalnya zina, riba, durhaka pada orang tua, meninggalkan salat, mabuk, korupsi, atau menyebarkan fitnah. Semua itu bisa diampuni, asalkan ada taubat sebelum ajal datang. Tanpa taubat, maka ia tetap berada dalam ancaman, mungkin diampuni. Mungkin juga diazab dulu, sesuai dengan kadar dosanya. Apakah kita mau menggantungkan nasib akhirat kita hanya pada mungkin? Apakah kita rela berjudi dengan murka Allah, hanya karena kita terlalu malas untuk berubah? Bukan Allah yang menutup pintu pengampunan, tapi seringkali kitalah yang tidak pernah berniat untuk masuk ke dalamnya. Bagaimana dengan kebaikan yang kita lakukan di dunia? Tentu kita semua ingin merasa tenang saat memikirkan kehidupan setelah mati. Sebagian dari kita mungkin berpikir,
Tapi aku kan sudah banyak berbuat baik. Aku sudah membantu orang, sudah bersedekah, sudah menjalankan amal-amal kebaikan. Lalu muncul pertanyaan besar. Apakah kebaikan-kebaikan itu cukup untuk menutupi dosa-dosa kita jika kita meninggal tanpa sempat bertaubat? Inilah yang perlu kita pahami dengan jelas. Kebaikan kita tidak akan cukup untuk menutupi dosa besar yang belum diikuti dengan taubat yang tulus. Allah sendiri sudah memberikan petunjuk dalam Al-Quran bahwa amal perbuatan kita tidak akan diterima jika kita tidak datang dengan hati yang bersih. Terlebih jika kita mati dalam keadaan masih membawa dosa-dosa besar. Dan mereka yang kafir dan menghalangi jalan Allah, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Quran Surat Muhammad ayat 34. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama hidup kita memang sangat bernilai di sisi Allah. Dan tentu saja akan menjadi bekal di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada amal yang lebih besar pahalanya daripada menyebarkan salam, memberi makan orang miskin, dan menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Muslim. Namun, semua amal tersebut tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya taubat. Kebaikan kita tidak bisa menutupi dosa kita jika kita tidak berusaha kembali kepada Allah dengan taubat yang benar. Sebab, Allah lebih mengutamakan keikhlasan hati daripada sekadar amal tanpa kesadaran akan kesalahan yang harus diperbaiki. Kebaikan yang dilakukan tanpa taubat, tanpa kesadaran untuk membersihkan hati, akan mudah dilupakan di hadapannya jika tidak disertai dengan penyesalan dan tekad untuk berubah. Jangan kita salah paham, amal kita yang baik tetap penting dan akan dihitung. Tapi jika kita mati dalam keadaan membawa dosa besar yang tidak pernah kita perbaiki, amal kebaikan itu tidak cukup untuk menghapusnya tanpa taubat yang sungguh-sungguh. Ini adalah titik yang seringkali kita abaikan, karena kita terlalu fokus pada apa yang telah kita lakukan tanpa memikirkan apa yang perlu kita perbaiki. Maka dalam konteks ini, kita harus ingat bahwa kebaikan kita akan lebih bermakna jika disertai dengan usaha untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kesempatan terakhir, taubat yang sungguh-sungguh. Pada akhirnya, semua yang telah kita bahas mengarah pada satu titik penting. Taubat yang sungguh-sungguh adalah kesempatan terakhir kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Mungkin kita merasa sudah terlambat. Mungkin kita merasa, apa gunanya taubat sekarang? Sudah begitu banyak dosa yang aku lakukan. Tetapi, inilah yang sering dilupakan. Tidak ada kata terlambat selagi kita masih bernyawa. Allah selalu membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya yang bertaubat dengan tulus dan menghapuskan segala dosa mereka." Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Ini adalah janji Allah. Tulus, bukan taubat yang hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi taubat yang disertai dengan penyesalan yang dalam, niat yang kuat untuk tidak kembali kepada dosa yang sama, dan usaha nyata untuk memperbaiki diri. Taubat seperti inilah yang akan diterima oleh Allah. Allah tidak melihat seberapa besar dosa kita, tapi seberapa besar keinginan kita untuk kembali kepadanya. Mungkin kita merasa bahwa dosa kita terlalu besar, tapi jika kita percaya bahwa Allah Maha Pengampun, kita harus tahu bahwa tidak ada dosa yang lebih besar daripada rahmat-Nya. Setiap dosa, sekecil atau sebesar apapun, bisa diampuni selama kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Bahkan seorang pembunuh yang sangat besar dosanya pun bisa menerima ampunan Allah jika ia bertaubat dengan tulus. Kisah tentang seorang pembunuh yang membunuh 99 orang dan akhirnya bertaubat merupakan contoh nyata betapa luasnya ampunan Allah bagi siapa saja yang benar-benar ingin kembali. Taubat itu bukan hanya soal menyesali dosa, tetapi juga soal mengubah cara hidup. Taubat berarti kita berusaha untuk tidak lagi jatuh ke dalam dosa yang sama. Taubat adalah komitmen kita untuk berusaha menjadi lebih baik, lebih taat, lebih dekat dengan Allah. Dan yang paling penting, taubat harus dilakukan segera, tanpa menunggu waktu yang ideal. Kita tidak pernah tahu kapan ajal datang, dan kita tidak tahu kapan kesempatan terakhir untuk taubat akan diberikan kepada kita. Jadi, jika kita merasa belum sempat bertaubat, atau jika kita merasa dosa kita terlalu banyak,
Ingatlah bahwa kesempatan untuk kembali selalu ada. Tapi itu hanya berlaku selama kita masih hidup. Setelah itu, tidak ada lagi penyesalan yang bisa menyelamatkan kita. Jangan menunda-nunda lagi. Jangan bertahan dalam dosa yang kita tahu salah. Dan jangan percaya pada bisikan setan yang mengatakan, nanti aja. Waktu kita tidak pernah tahu. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah. Pada akhirnya, semua yang telah kita bahas menegaskan satu hal yang tak bisa kita abaikan. Taubat adalah anugerah yang Allah berikan kepada setiap hamba-Nya selama kita masih hidup. Allah tidak pernah menutup pintu ampunannya selagi kita berusaha untuk kembali, seburuk apapun dosa yang kita bawa. Jangan menunggu hingga ajal datang menghampiri tanpa sempat memperbaiki diri. Ingat, kesempatan itu tidak terbuka selamanya. Kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Tapi kita tahu, selama nyawa masih ada di tubuh kita, selama kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, maka taubat yang tulus bisa mengubah segalanya. Jangan sampai kita menyesal di akhirat ketika semuanya sudah terlambat. Jika saat ini kamu merasa masih jauh dari Allah atau merasa belum cukup baik, mulailah sekarang. Taubat tidak menunggu waktu yang sempurna. Taubat datang dengan keikhlasan yang datang dari hati yang ingin kembali padanya. Jangan biarkan penyesalan datang setelah semuanya terlambat. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten pengingat yang lebih mendalam. Mari kita saling mengingatkan dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah menerima taubat kita semua dan memudahkan kita untuk terus memperbaiki diri setiap hari. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.